Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya mau memberi sedikit tips untuk membuat bolu gulung agar tidak lengket pada kertas ya teman-teman. Nah, simak video ini sampai habis ya, jangan dilewatkan. Oke, pertama-tama saya menggunakan resep 6 telur untuk bolu gulung ini ya. Terus karena saya ini penganut ini emulsifier, jadi saya wajib memberikan emulsifier di setiap cake ya, karena saya biasanya nggak sukses kalau tanpa emulsifier. Oke, terus saya masukkan gula, kocok hingga kental putih berjejak. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, nanti resep yang saya buat ini akan saya tulis di kolom deskripsi. Nah teman-teman, waktu buat ini cake ya, mau cake atau bolu gulung itu sebenarnya konsepnya hampir-hampir mirip, yaitu kita harus mengocok sampai kembang putih berjejak. Nah ini saya perlihatkan ya, kadang kita suka tertipu antara putih berjejak itu. Nah yang saya lihatkan ini belum kembang ya saya teman-teman ya, tapi dia sudah putih. Ini saya cek dulu ya teman-teman, dan ini belum kental berjejak, jadi kita aduk sekali lagi hingga kembang kental berjejak. Nah untuk bahan keringnya saya ada terigu, ada maizena, terus ada tepung susu ya, nanti kita ayak semuanya. Nah terus teman-teman, ini bahan keringnya saya ayak semua ya, agar nanti sewaktu dimasukkan ke dalam adonan cake-nya tidak ada gumpalan-gumpalan sewaktu cake-nya sudah matang. Jadi membuat cake ini kadang ada gampang-gampang susah ya, sepertinya kelihatannya gampang gitu, tapi sebenarnya ada trik-trik yang perlu kita perhatikan di saat membuat cake ini, terutama bolu gulung. Apalagi saya sudah sering mengalami kegagalan, dan saya mencari tahu sendiri bagaimana triknya agar bolu gulung ini tidak lengket di kertas, karena itu kebanyakan yang dialami oleh para bakers ya, bolunya lengket sewaktu digulung. Nah nanti saya beritahu tipsnya. Oke, sepertinya ini sudah mulai kental berjejak, saya sudah mulai menurunkan kecepatan ya. Dan bahan-bahan kering ini akan segera saya masukkan. Nah teman-teman, kita masukkan bahan-bahan keringnya ya. Ini kecepatan mixernya sudah saya kecilkan, saya sudah turunkan. Nah, kita bisa masukkan perlahan bahan-bahan kering yang kita ayak tadi. Nah teman-teman, nih saya tadi lupa melihatkan kental berjejak. Nah kalau dia kental seperti ini, setelah tepung dimasukkan dia sangat-sangat ringan ya teman-teman ya. Nah kemudian kita masukkan bahan cairnya, itu margarin cair yang sudah saya cairkan tadi. Terus kita aduk balik. Nah satu lagi nih, yang suka bikin kue bantat itu cairan yang tidak teraduk sempurna ya, dia akan mengendap nanti sewaktu dipanggang dan membuat cake itu mengeras. Nah itu efek dari cairan yang tidak teraduk sempurna. Jadi kita harus aduk benar-benar sempurna, jangan terlalu over mix. Terus kita aduk putar balik-balik gini, seperti biar cairan yang di bawah ngendap itu naik ke atas ya, jadi dia teraduk rata. Nah kemudian kita masukkan ke dalam loyang yang sudah diberi kertas roti ya teman-teman ya. Wajib kertas roti teman-teman, kalau enggak dia lengket, karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah setelah kita masukkan ke loyang itu, kita bisa ratakan ya teman-teman ya, di setiap sudut. Kadang ini adonan gak rata karena kita nuangnya di tengah-tengah ya, jadi kita ratakan. Terus jangan lupa kita hentak-hentakan biar gelumbung-gelumbungnya itu keluar. Oke, kita langsung memanggang ya teman-teman ya. Nah ini trik yang paling penting teman-teman. Waktu memanggang ini kita harus sudah memanaskan oven terlebih dahulu, dan suhunya harus panas, harus di atas 170 derajat kalau oven saya ya. Nah kenapa ya oven harus panas? Karena ini pertama mencegah adonan turun, karena sewaktu sudah panas jadi adonan bisa langsung naik, dan suhu panas ini membantu cake ini kering cepat.
Bolu gulung ini hanya membutuhkan tepung terigu yang sedikit, jadi dia tidak perlu dipanggang lama-lama ya. Dan itu tergantung resep masing-masing. Karena kalau menggunakan 6 telur berarti dia lebih kurang itu dipanggang sekitar 20 menit tergantung oven masing-masing. Kalau dia kurang dari 6 telur berarti di bawah 20 menit dan suhu harus wajib panas ya teman-teman ya. Nah, setelah keluar dari oven kita langsung lepaskan kertas rotinya ya teman-teman. Oh iya, nih kertas roti ya. Kertas roti atau baking paper ini juga ada jenis ya teman-teman ya. Ini kebetulan kemarin waktu saya beli di TBK kayaknya kurang berminyak ya. Ada yang jenis berminyak dan tidak berminyak. Nah, kalau tidak berminyak ini dia akan sedikit lempel. Padahal ini saya sudah kasih oles margarin ya. Tapi waktu bukanya juga tetap ribet. Jadinya kita bukanya mesti pelan-pelan ya teman-teman ya, harus pelan-pelan biar kuenya tidak sobek ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, pada lengket begini kan karena itu tadi dia tidak begitu berminyak. Nah, ini momen penentu ya teman-teman ya. Setelah kita buka baking paper, ini saatnya kita menentukan bahwa cake yang kita buat ini lengket atau tidak di kertas. Nah, kalau saya triknya setelah saya lepaskan begitu baking paper saya langsung roll gitu ya. Biar dia biar dia lentur gitu. Nah, lihat teman-teman, waktu saya mulai menggulung, biasanya kalau dia tidak kering dia pasti langsung